saya Widiandra Saputra, saya salah satu owner dari Bakedai Coffee Padang Panjang. Di sini saya ingin sedikit menceritakan bagaimana Bakedai dari awal yang lahir tanggal 28 Desember di 2016. Sebenarnya di sini ada dua owner, yaitu istri saya, yaitu berawal dari pertemanan atau persahabatan, membuka kedai, buka usaha bareng di 2016 tersebut sampai jadi bareng jadi istri juga. Terus buat Bakedai sendiri, kenapa namanya Bakedai? Itu berawal dari ingin sih menaikkan nama istilah Minang dalam nama tersebut. Setelah sekian banyak pemilihan, awalnya ingin membuka nama dengan Bakedai karena pemikiran Bakedai tersebut mungkin terlalu Minang ya. Terlalu Minang mungkin dan susah juga untuk disebut. Kita berdua, si foundernya sedikit mempersiapkan menjadi Bakedai. Bakedai sendiri itu punya makna atau kenapa namanya Bakedai itu simpel sih sebenarnya. Orang-orang di sini kenal kedai itu tempat nongkrong atau tempat ngopi. Kalau kayak orang-orang tua dulu bilang kalau ngajak kopi, nah ke kedai Pak lah. Dan di sini seperti ada di logo, Bakedai itu di logo mempunyai makna kayak sebuah cangkir. Cangkir tersebut kita maknai sebuah wadah di mana tempat orang berkumpul dan bisa menikmati kopi-kopi yang kita sediakan. Kita membuka kedai kopi Bakedai ini di 2016 itu berawal dari candaan. Waktu lagi asik nongkrong di salah satu kedai di Kota Padang Panjang, lagi nongkrong dan kenapa? Hujan, badai pun kedai itu tetap ramai. Jadi kita berdua termotivasi untuk pengen buka kedai kopi. Dari awalnya candaan, briefing, yaudah bikin. Dan persiapan cuma kita bisa dibilang mulai nekat untuk buka kedai ini. Untuk pengalaman nol, pengetahuan nol, tapi syukur alhamdulillahnya kita ditemukan orang-orang yang baik yang banyak memotivasi, membantu bisa berkedai seperti ini. Dan banyak hal lah yang bikin Bakedai ini bisa bertahan sampai saat sekarang, mulai dari teman-teman yang berada di sini, customer, orang terdekat yang selalu mensupport. Kenapa kedai kopi atau coffee shop yang kita buka? Nah, kalau kayak jus mungkin orang udah banyak. Pertama, kedua, kalau kafe kita mempunyai pertimbangan waktu itu kalau kafe upgrade kita upgrade menu sering karena harus mengikuti zaman. Kedua, upgrade tempat kita harus upgrade sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau coffee shop dari segi menu mungkin ada beberapa perkembangan tapi nggak terlalu banyak di setiap bulannya atau setiap tahunnya. Dan untuk konsep kita bisa menggunakan satu konsep dari awal sampai akhir dan perubahannya palingan renovasi sedikit-sedikit. Dan kenapa kita cenderung ke kopi itu menarik. Kopi itu menarik. Kenapa saya bilang itu menarik? Pertama dari petani, berhubungan ke petani, ke prosesor, dan ke kedai kopi, dan ke customernya. Jadi banyak cerita yang bakal kita temui di kopi nantinya. Mulai yang seperti saya bilang tadi, kayak petani bagaimana memproses kopi, pasca panennya dari prosesor atau dari si petani langsung, ke roastery yang menyangrai, dan sampailah ke meja bar yang diseduh oleh yang dibilang orang itu barista, dan sampailah ke meja si customer atau penikmat kopi tersebut. Banyak hal saya dapat selama kurang lebih 4,5 tahun ini di kopi ini. Selain pertemanan, selain mendapat banyak kenalan yang di kopi, nggak hanya di Padang Panjang, nggak hanya di Sumbar, bahkan saya dapat pertemanan itu di Indonesia. Mungkin banyak dari Aceh sampai ke Papua, banyak teman yang saya temui. Kalau untuk perkembangan mungkin dari 2016 kita Bakedai dibuka, banyak hal yang kita temui, banyak rintangan. Pertama itu di 2016 penikmat bisa bilang sedikit. Bagaimana kita untuk mempromosikan, meyakinkan bahwa kopi itu kayak seperti gimana gitu kan. Dan mungkin semua usaha UKM atau dimanapun lah
2019-2020 kita dipertemukan dengan pandemi ya COVID-19. Di Bakedai sendiri selama pandemi kita nggak banyak perubahan, cuma perubahannya kita nggak nerima dine-in. Kita mensiasatinya kita membuka kayak delivery, terus menu-menu yang biasanya kita jual per gelas kita jadiin 1 liter untuk keluarga. Minum silakan bang. Untuk keluarga, dan beberapa makanan kita jadiin 1 paket untuk bisa dinikmati di rumah bareng 1 keluarga, nggak hanya 1 atau 2. Dan di masa pandemi ini mungkin kita merasa sedih ya. Sedihnya itu bukan faktor dari omset atau gimana yang menurun, tapi kita bersedih nggak bisa bercerita atau bercengkrama dengan customer yang biasa datang ke kedai. Tapi gimana ya, kita pernah punya cerita, ada beberapa orang yang nggak bisa datang dan harus stay di rumah. Kita bersedia untuk mengantar seduhan itu langsung, dan ada juga yang mau video call bareng sembari kita menyeduh kopi untuk si customer. Dan kita sebagai pelaku usaha palingan gimana ya, interaksi sama customer itu udah bisa dibilang nggak ada lagi selama pandemi. Seperti dari nama Bakedai sendiri, Bakedai Coffee and Roastery House. Kita ada kata-kata roastery. Di sini kita sedikit membahas tentang roastery itu. Bakedai yang awalnya namanya Bakedai Coffee and Brew House, kita ganti di 2019 akhir jadi Bakedai Coffee and Roastery House. Jadi kita di 2019 sebenarnya di pertengahan sih kita udah mulai untuk merosting atau menyediakan kopi yang kita sangrai di sini. Itu berawal dari 2016 kita udah kesana kemari memesan kopi dari merek A, merek B sampai ke mana-mana, dan nggak hanya di Sumatera Barat kita mencari, ada di Pekanbaru, ada dari Jawa juga, dan ada dari luar juga. Dapat kalimat sih dari salah satu senior penggiat kopi, mungkin kalimat bahasa Minang seperti ini, pemakaianlah banyak, mungkinlah saatnya untuk menyangkal seorang. Itu kalimat yang pertama kita dengar, dan itu kita jadi sebuah motivasi dan kita usaha. Setelah kita briefing berapa lama untuk membeli apa itu dan brand apa yang mau kita pakai, di 2019 pertengahan alhamdulillah itu terwujud. Di 2019 itu kita mengganti nama ke Bakedai Coffee and Roastery House. Untuk Bakedai sendiri ada hal yang unik yang selalu kita dengar dari teman-teman yang datang ke sini. Rumah. Itu salah satu, kalau teman-teman untuk dari tempat mereka merasakan seperti rumah sendiri. Seperti sama dengan nama yang kita angkat seperti house tersebut. Dan kalau untuk menu yang kita mungkin semua menu di coffee shop ada yang sama dan ada beberapa yang beda, itu signature. Kalau untuk di Bakedai sendiri ada beberapa menu yang harus teman-teman coba atau sahabat Bakedai yang coba, yaitu ada beberapa signature kita seperti ada Cold Mango. Kalau untuk makanan kita ada satu menu unggulan seperti makan di rumah sendiri, kita kasih nama nasi ayam balado, dan itu pun seperti kita menikmati rasa makan di rumah. Nah, apalagi apabila kita bareng sama teman-teman, kita akan ngerasain gimana sih sensasi makan di rumah seperti itu. Ya, makan di rumah emak. Dan untuk alamat sendiri buat teman-teman atau sahabat-sahabat Bakedai dimanapun, mudah kok nemuin Bakedai. Kita berada di Jalan Imam Bonjol nomor 48, pasnya di pusat kota Padang Panjang. Kalau dari arah Padang, kita bisa nemuin SMP 1, kita belok kanan, pertigaan ada Abemar, dan sebelum dari Masjid Jihad. Kita ada pelangnya juga kok, dan bisa teman-teman bisa cari di Google Map, atau masih bingung bisa telepon kita aja. Yuk, kita coba kopi Bakedai. Usaha itu memang susah, pasti ada turun, ada naiknya. Cuman satu, jangan pernah menyerah, semangat selalu. Satu tipsnya, ketika jatuh tetap berdiri, ketika berdiri ingat ketika di bawah.